kebetulan menjabat Presiden Republik Indonesia. That's a wrong. Itu kata-kata yang salah, Pak. Pak Ruslan, saya ingatkan, itu kata-kata yang salah. Yang kebetulan menjadi kepala negara. Pak Jokowi menjadi kepala negara, guys. Itu tidak kebetulan. Itu ada prosesnya. Pak Jokowi menjadi Presiden RI 1 itu ada prosesnya. Ada pemilu, ada pemilihan. Jadi tidak kebetulan. Jadi seorang kapten dengan bahasa yang semacam itu dari bahasanya tidak qualified. Not qualified at all. Guys, saya melansir berita dari Noil Official. Karena dia di sini menampilkan video tentang Ruslan Buton dalam beberapa angle, dalam beberapa peristiwa. Ini dia, kita dengarkan. Ruslan Buton memberikan pertanyaan pada mungkin satu simposium atau sidang atau meeting atau apapun. Saya tidak tahu ceritanya, tetapi yang jelas dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diakomodasi di dalam ruang sidang ini. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Saya sangat setuju. Dia mengulang-ulang menyebutkan PKI, PKI, dan PKI. Dan saya terus terang guys, saya juga pengen tahu PKI. Yang sekarang ini marak dibicarakan, saya pengen tahu PKI itu di mana dan apa organisasinya, siapapun yang ingin mengungkap, saya sangat mengapresiasi, betul. Ini untuk pendidikan anak-anak bangsa, untuk pendidikan generasi muda. Dia bercerita tentang, guys, ini dia. Dia bercerita tentang pengalaman pribadinya. Dengar. Jadi apa masalahnya guys? Seseorang datang di sebuah negara, dia tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Coba kalian lihat dan kalian bandingkan. Kita orang Indonesia datang ke suatu negara, apakah otomatis bisa bahasa Inggris? Apakah otomatis bisa bahasa daerah tempat kita datang di sana? Ruslan Buton misalnya datang ke suatu negara di Inggris, apa dia bisa bahasa Inggris? I think not. Apakah dia bisa berbahasa misalnya Thailand, tempat bahasa? Itu belum tentu. Itu bukan suatu argumentasi, itu bukan suatu pembenaran menurut saya. Ditangkap ceritanya. Oke, dia cerita tentang pengalaman pribadinya, tentang dia menangkap orang, kemudian diintegrasi, dia tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia. Kemudian dia menghubungkannya dengan PKI. What is the relation, guys? Come on, wake up. What is the relation? Pengalaman pribadi yang semacam itu tidak serta-merta mengantarkan pikiran saya menjadi, oh ini komunis, ini PKI. No, itu dangkal banget ini pikiran Pak Ruslan Buton, ini dangkal banget. Kemudian kita akan berbicara atau menganalisa ini nih. Ini surat terbukanya yang sangat menarik ingin saya diskusikan.
Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan. Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi katanya selalu melukai perasaan rakyat. Rakyat yang mana? Tunjukkan pada saya. Rakyat yang mana? Tunjukkan pada saya. Sementara kebijakan satu harga BBM itu justru diapresiasi oleh sebagian orang. Walaupun sebagian orang itu tidak merasakan manfaat yang benar tentang ini. Tetapi itu tidak melukai bagi saya. Kita lanjut. Kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan. Ini dia. Bicaranya sangat khas. Yang lebih mengkhawatirkan lagi. Anda tahu kan siapa yang selalu bicara dengan emosi seperti itu, dengan seluruh tenaganya pada saat bicara, kita sangat menghargai. Ya, begitu siapa kira-kira? Oke, kita lanjut nih guys. Saya menarik ini. Memberikan informasi yang berimbang kepada orang-orang yang belum mengetahui dua informasi yang berbeda. Alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kebetulan menjabat Presiden Republik Indonesia. That's a wrong. Itu kata-kata yang salah, Pak. Pak Ruslan, saya ingatkan itu kata-kata yang salah. Yang kebetulan menjadi kepala negara. Pak Jokowi menjadi kepala negara, guys. Itu tidak kebetulan. Itu ada prosesnya. Pak Jokowi menjadi Presiden RI 1 itu ada prosesnya. Ada pemilu, ada pemilihan. Jadi tidak kebetulan. Jadi seorang kapten dengan bahasa yang semacam itu dari bahasanya tidak qualified. Not qualified at all. Lanjut. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk diragam kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini. Dia bilang Pak Jokowi belum punya kemampuan untuk membangun bangsa ini. Apakah seorang Ruslan Buton punya kemampuan? Itu pertanyaannya. Kita lihat jejak digitalnya. Saya sudah siapkan artikelnya. Ruslan Buton, mantan pecatan TNI Angkatan Darat dan pernah dihukum atas kasus pembunuhan. Dan ini bukan hanya diliput oleh satu media. Di banyak media, kalian browsing, silahkan kalian browsing. Jadi Ruslan Buton ini, dia memimpin satu kesatuan dan di situ ada kasus tentang pencurian dan pencurinya akhirnya dianiaya dan terbunuh mati. Kenapa kalian diam? Padahal aku mau kalian subscribe. Baru menggenggam atau mendapatkan satu kekuasaan kecil, itu sudah misuse, sudah menyalahgunakan kewenangannya. Bagaimana kalau dia dikasih kesempatan untuk memimpin sebuah skep yang lebih luas lagi? It is a terrible. Kemudian dia bilang, Pak Jokowi segera lengser. Pertanyaan lagi, kalau sudah lengser, terus siapa yang memimpin? Come on guys, kita harus berpikir jernih. Tuduhan-tuduhan yang lain. Saya siapkan data-data di sini supaya menghemat waktu maksudnya. Dia bilang banyak tenaga Cina di Indonesia bekerja. Jangan lupa ya, bekerja. Dia statusnya adalah bekerja, bukan menjajah kita, bukan.
dia bekerja. Tapi memang itu ada pertarungan antara kenapa tidak menggunakan tenaga Indonesia untuk bekerja, that's another matter. Tapi yang saya bilang adalah dia datang ke sini, ke Indonesia untuk bekerja, dan jumlahnya ini dia yang ingin saya katakan. Jumlahnya itu tahun 2020 ini ya, jadi tahun ini nih. Data dari mcn.com itu jumlahnya 98.900. Jadi belum ada 100.000, anggaplah 100.000. Oke guys. Nah, sekarang kita tinjau berapa jumlah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini dia, 4,3 juta. Saya termasuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, ditakdirkan dan mendapat nasib yang seperti ini. Saya terima. Saya bekerja di luar negeri, bagian dari tenaga Indonesia yang bekerja di luar negeri yang jumlahnya 4,3 juta WNI bekerja di luar negeri. Dan ini datanya valid. Oke, jadi kalau kita bandingkan orang Cina yang datang ke sini dengan orang kita yang keluar, itu jauh sekali bandingannya guys. 4,3 juta dengan 98.000. Oke. Katanya Presiden Indonesia itu Jokowi ini tidak berbuat apa-apa. Tapi ingin saya tunjukkan, Petral dibubarkan. Petral yang menjadi penalu di dalam sistem energi di negara kita itu dibubarkan. Ini buktinya. Tahun 2015. Kemudian Rokan hulu minyak yang bertahun-tahun, puluhan tahun dikelola oleh Chevron, kemudian diambil alih juga oleh Indonesia. Jadi Jokowi itu berbuat sesuatu buat Indonesia. Walaupun tidak bisa menyenangkan semua pihak. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak. Tetapi saya tidak ingin negara ini semrawut dan gaduh terus-menerus. Saya punya kewajiban sebagai warga negara adalah menjadi warga negara yang baik. Jadi kalau kalian, saya dan siapapun belum bisa berbuat apa-apa terhadap negara, terhadap masyarakat, terhadap kehidupan sekitar kita, menjadi warga negara yang baik aja itu sudah bagus, sudah cukup. Sekarang ini Ruslan Buton sudah bermain api. Dan kita tahu semuanya, Anda sebagai serdadu tahu akibatnya. Tahu akibatnya bermain api. Dan mungkin bisa terbakar. Dan bisa saja Anda terbakar, Pak Ruslan Buton. Anda gagah berani rupanya. Tetapi itulah, kalau tidak disalurkan lewat jalur yang sebenarnya, itu berbahaya. Ini dia kebijakan satu harga yang diapresiasi orang-orang di Indonesia Timur, yang dulunya harga BBM itu sangat selangit. Sekarang satu harga, walaupun tidak sempurna. Sementara itu dulu guys, informasi dari saya dalam rangka memberikan informasi yang berimbang. Anyway, saya apresiasi Ruslan Buton, tetapi semua ada konsekuensinya. Salam. Terima kasih sudah menonton.